Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi perencanaan pembangunan. Adapun anggota dari kelompok 8, yaitu saya sendiri, Putu Heni Setiani dengan NIM 181705142, dan teman saya, Kadek Sri Wahyuni dengan NIM 181705155, dan I Gede Agus Purnama dengan NIM 181705124. Perencanaan merupakan suatu upaya untuk mengantisipasi terjadinya ketidakseimbangan yang bersifat akumulatif. Hal tersebut berarti adanya suatu perubahan pada keseimbangan di awal akan mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan menjauh dari keseimbangan di awal tadi. Perencanaan dapat dilakukan di segala bidang, namun tidak semua perencanaan dapat dikatakan sebagai perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah memiliki peran penting sebagai pendorong pembangunan atau agent of development. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah ataupun tahunan yang akan diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan juga masyarakat di tingkat pusat dan juga tingkat daerah. Berdasarkan dari definisi tersebut, maka komponen-komponen utama dari perencanaan pembangunan yakni yang pertama yakni adanya upaya dari pemerintah yang tersusun secara terencana dan juga sistematis untuk mengatur jalannya proses pembangunan. Yang kedua yakni adanya variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yakni adanya periode jangka waktu, baik itu periode jangka panjang, menengah ataupun tahunan. Yang keempat yakni adanya sasaran yang jelas sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kelima yakni adanya investasi yang dilakukan secara sektoral, baik itu di bidang pertanian, pendidikan, perindustrian, dan bidang-bidang lainnya. Yang keenam yakni adanya administrasi pembangunan yang mendukung terlaksananya perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan juga pengawasan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adapun tujuan dan fungsi dari perencanaan pembangunan yakni yang pertama mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, yang kedua yakni menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan juga sinergi baik antar daerah, waktu, dan juga fungsi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketiga yakni menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat yakni mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat. Yang kelima yakni menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya yakni jenis-jenis perencanaan pembangunan. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yakni perencanaan jangka panjang, yang kedua perencanaan jangka menengah, yang ketiga yakni perencanaan jangka pendek ataupun tahunan. Untuk perencanaan jangka panjang umumnya dilaksanakan selama 10-15 tahun. Namun pada masa Orde Baru, perencanaan jangka panjang dilakukan selama 25 tahun. Untuk saat ini, perencanaan pembangunan, baik itu nasional maupun daerah, untuk perencanaan jangka panjang dilaksanakan selama 20 tahun. Yang kedua yakni perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah umumnya dilaksanakan selama 4-5 tahun tergantung dari masa jabatan seorang presiden ataupun kepala daerah. Perencanaan jangka menengah ini merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang yang bersifat operasional. Yang ketiga yakni perencanaan jangka pendek atau perencanaan tahunan. Perencanaan ini umumnya hanya dilakukan selama 1 tahun. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah yang bersifat operasional. Dikatakan bersifat operasional karena telah mencakup program, kegiatan lengkap beserta sumber dananya. Selanjutnya adalah terkait tahapan perencanaan pembangunan.
terdapat beberapa tahap yang harus dilalui dalam perencanaan pembangunan, yaitu yang pertama tahapan penyusunan rencana. Tahapan ini yang dilakukan adalah penyusunan naskah rancangan dari rencana pembangunan yang merupakan tanggung jawab dari badan perencana, baik itu Bappenas atau Bapeda. Apabila penyusunan rencana dilakukan dengan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum rencana ini disusun, diperlukan adanya penjaringan aspirasi dari rakyat mengenai keinginan dari rakyat terkait dengan pembangunan itu sendiri. Yang kedua yaitu tahapan penetapan rencana. Apabila rancangan rencana telah disusun dan secara resmi digunakan, jika telah disahkan oleh pihak berwenang, sesuai dengan ketentuan, RPJP memerlukan pengesahan dari DPRD, dan RPJM serta RKPD cukup hanya dengan pengesahan dari kepala daerah. Yang ketiga yaitu tahapan pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah ditetapkan, maka proses pelaksanaan rencana yang disusun akan dimulai oleh pihak eksekutif melalui SKPD yang terkait. Namun, sesuai dengan ketentuan, perencana masih memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana dengan SKPD yang berkaitan. Yang keempat yaitu tahap evaluasi. Keberhasilan pelaksanaan setelah pembangunan selesai, maka badan perencana masih memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut, yang mana sasaran utamanya adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Selanjutnya adalah terkait peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Dalam banyak literatur ekonomi pembangunan, disebutkan bahwa peran utama pemerintah adalah yang pertama, sebagai pengalokasian sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan. Yang kedua yaitu penciptaan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang ketiga yaitu sebagai pendistribusian sumber daya. Adapun pula peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu yang pertama, pemerintah sebagai entrepreneur, yakni pemerintah daerah mendorong tumbuhnya entrepreneur yang ada di daerahnya melalui kebijakan kecil atau industri kecil. Kebijakan ini dapat melalui pemberian bantuan dan juga pelatihan pada usaha perorangan untuk meningkatkan usahanya. Yang kedua yaitu pemerintah sebagai koordinator. Jika ditinjau dari tugas pokok serta fungsi pemerintahan daerah, Kepala Administrasi Kabupaten merupakan layanan desentralisasi dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, koordinasi, serta dukungan untuk semua kegiatan layanan pemerintah di tingkat kabupaten pun. Yang mana sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dapat menggunakan wewenangnya untuk mengkoordinir semua kegiatan dan pekerjaan yang ada di daerahnya. Yang ketiga yaitu peranan pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah memiliki peran untuk memfasilitasi program perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan juga perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Dan yang keempat yaitu peranan pemerintah daerah sebagai stimulator. Untuk dapat melakukan peranan sebagai stimulan dalam penciptaan serta pembangunan usaha melalui tindakan khusus yang dapat mempengaruhi untuk masuk ke daerah. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan pembangunan Indonesia di masa depan. Tantangan pembangunan Indonesia di masa depan sangatlah berat dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun tantangan pembangunan Indonesia di masa depan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan otonomi daerah pada kabupaten atau kota. Hal ini menandakan dalam pemerintahan kabupaten atau kota terjadi penguatan yang secara legal dan nyata untuk menentukan arah dan target pembangunan ke depannya.
Pada satu sisi, penguatan ini memiliki dampak yang baik karena permasalahan masyarakat dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Namun di sisi lain, penguatan ini mengakibatkan adanya ego yang besar dalam suatu pemerintahan kabupaten atau kota, sehingga memicu adanya konflik antar daerah tetangga yang akan merusak kerangka nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu adanya pergeseran orientasi sebagai negara maritim. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang terdapat dalam laut Indonesia begitu melimpah. Hal ini dapat dijadikan sebagai penunjang dalam pembangunan ekonomi ke depannya. Dan juga, kekayaan ini dapat dijadikan sebagai pilar ekonomi nasional. Yang selanjutnya yaitu ancaman dan peluang dari adanya globalisasi. Ancaman dan peluang globalisasi terutama pada indikasi hilangnya batas-batas negara sebagai akibat dari pasar ekonomi global yang memiliki kompetitifnya tersendiri, baik melalui produknya, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, mesin, dan lain sebagainya. Di satu sisi, globalisasi ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia, seperti terbukanya pasar global untuk memasarkan produk-produk dalam negeri, memudahkan proses kerjasama untuk ketahanan ekonomi, dan lain sebagainya. Namun, sisi lain, globalisasi ini memberikan ancaman tersendiri, yaitu berupa produk-produk asing yang membanjiri pasar-pasar nasional. Dan yang terakhir yaitu tantangan pembangunan Indonesia di masa depan, yaitu adanya kondisi objektif sebagai akibat dari krisis ekonomi. Materi selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Yang pertama yaitu sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk membentuk produk baik barang maupun jasa dengan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga nanti hasilnya akan digunakan sebagai peningkatan taraf kesejahteraan secara adil dan merata. Dalam pembangunan ekonomi ini dilakukan dengan 2 strategi, yaitu strategi pertama, pengelolaan sumber daya ekonomi, dan yang kedua yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi. Dalam menunjang pembangunan ekonomi ini juga dibarengi dengan perbaikan data, nanti digunakan untuk evaluasi untuk merumuskan kebijakan di bidang pembangunan ekonomi ke depannya. Yang selanjutnya yaitu mengurangi kesenjangan. Mengurangi kesenjangan dilakukan dengan melakukan pembangunan di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia dengan beberapa strategi, baik itu strategi pertumbuhan maupun strategi pemerataan. Strategi pertumbuhan yaitu strategi untuk membangun infrastruktur di suatu pulau atau kepulauan dengan mementingkan koridor-koridor penting. Dan selanjutnya yaitu strategi pemerataan dilakukan dengan tujuan mengikuti pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu peningkatan sumber daya manusia. Di Indonesia sendiri memiliki proporsi usia produktif yang tinggi, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bonus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia itu baik berupa sumber daya manusia yang cerdas, terampil, adaptif, dan berkarakter. Selanjutnya yaitu pembangunan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan ini digunakan untuk mengubah cara pandang, sikap, dan juga pola pikir yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental. Baik, yang selanjutnya itu membangun infrastruktur. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia, salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun infrastruktur. Di Indonesia sendiri, infrastruktur
difokuskan pada 3 hal, yaitu yang pertama, infrastruktur untuk pemerataan pembangunan, yang kedua, infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, dan yang ketiga yaitu infrastruktur untuk pembangunan perkotaan. Yang selanjutnya yaitu sosial budaya. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan penciptaan nilai tambah melalui penciptaan angkatan kerja yang kompetitif. Yang selanjutnya yaitu lingkungan hidup. Perencanaan pembangunan, pemerintah harus mementingkan lingkungan hidup sehingga pemerintah dapat dikatakan berjalan secara dinamis, yaitu pemerintahan dengan tata kelola yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan yang strategis, pembangunan yang cepat dan tanggap atas perubahan yang terjadi. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.